Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hapidin dan juga Ibu Novi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Wawasan Pendidikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Diva Rahmadinia dengan NIM 11046230880 dari Prodi Pendidikan Masyarakat angkatan 2023. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk memaparkan mind mapping terkait dengan kebijakan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, apa sih kebijakan pendidikan itu? Jadi, kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan ini berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang di dalamnya mencakup tujuan pendidikan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kemudian, fungsi dari kebijakan pendidikan itu dipandang sebagai pedoman untuk bertindak, pembatas perilaku, dan juga bantuan bagi pengambilan keputusan. Kebijakan ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan ini merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi. Kemudian ada implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati dari berbagai alternatif kebijakan yang telah dibuat. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan aktivitas dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati yang berguna untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Adapun arah kebijakan pendidikan, hal ini tuh berkaitan dengan kurikulum, di mana pada era awal kemerdekaan, fokus utamanya ini untuk memperkuat semangat keindonesiaan. Kemudian di era demokrasi liberal, meskipun politik nasional kurang stabil, kebijakan pendidikan ini tetap mengutamakan kepada penguatan kebangsaan. Kemudian di era demokrasi terpimpin, melihat perluasan kebijakan pendidikan dengan departemen yang bertanggung jawab yang terbagi menjadi beberapa bagian. Kemudian berganti lagi di era Orde Baru, menandai era dengan kebijakan pendidikan yang beragam dan juga luas. Berakhir di era reformasi hingga saat ini, menandai perubahan signifikan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia pasca reformasi yang membawa konsep desentralisasi dan juga otonomi dalam pendidikan. Kemudian ada jalur, jenjang, dan jenis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, jalur pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1, dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan juga pendidikan informal. Pendidikan formal sendiri merupakan pendidikan yang dilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah. Jalur ini memiliki jenjang pendidikan yang runtut, jelas, dan juga terperinci. Pendidikan formal sendiri dimulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga ke pendidikan tinggi. Kemudian ada pendidikan non formal yang merupakan jalur pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal. Pendidikan non formal sendiri bisa dilakukan secara struktur dan berjenjang. Pendidikan non formal ini biasanya tuh ada di masjid, gereja, ataupun pondok pesantren dan sekolah minggu. Kemudian ada pendidikan informal. Pendidikan informal ini umumnya dilakukan bagi mereka yang merasa membutuhkan pendidikan sebagai penambah ataupun pengganti bahkan pelengkap dari pendidikan formal yang mereka ikuti, seperti kursus masak, kursus musik, bimbingan belajar, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke jenjang pendidikan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuannya, kemudian tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar sendiri merupakan pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan menengah. Kemudian di pendidikan menengah, kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan juga pendidikan menengah kejuruan. Yang terakhir, pendidikan tinggi itu merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, magister, sarjana, spesialis, doktor, dan lain sebagainya yang ada di pendidikan tinggi. Kemudian masuk ke jenis pendidikan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 8
Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan ini itu meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, kemudian akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan juga pendidikan khusus. Dan kita beralih ke kebijakan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia ini silih berganti. Kita mengalami beberapa kali pergantian kurikulum. Yang pertama itu di tahun 1947. Kurikulum pertama muncul setelah kemerdekaan Indonesia. Kurikulum ini pada zamannya itu dikenal sebagai kurikulum rencana pelajaran 47. Mereka ini menekankan pada pendidikan bernegara yang mana pada saat itu Indonesia baru aja merdeka. Jadi kurikulumnya ini berfungsi sesuai dengan dasar-dasar bernegara untuk rakyat Indonesia yang masih muda sekaligus untuk numbuhin kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Kemudian kita berganti ke kurikulum pada tahun 1964 yang mana dinamakan Rencana Pendidikan, merupakan upaya pemerintah dalam menyempurnakan kurikulum di Indonesia menjelang tahun 64. Ciri-cirinya itu dipusatin sama program Pancawardana, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Berganti lagi ke kurikulum tahun 1968, memasuki masa Orde Baru. Kurikulum ini bersifat cukup politis, yang tujuannya itu untuk menekankan, mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan juga keyakinan beragama bagi peserta didiknya. Berganti lagi ke tahun 1975, dalam kurikulum ini, orientasi pendidikan merupakan meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita beralih lagi ke kurikulum tahun 1984, mata pelajaran pendidikan Pancasila itu menjadi mata pelajaran wajib, sehingga pada kurikulum ini, pendidikan ideologi sangat dominan. Karena dalam kurikulum ini tujuannya menumbuhkan jiwa semangat dan juga nilai-nilai 1945. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kemudian pada tahun 94 kita beralih lagi ke kurikulum baru yang mana pendidikan di Indonesia mulai menuju ke arah yang modern, di mana segala pendidikan ini dipindahkan dan juga berfokus pada pemecahan masalah dan mencari solusi, walau masih pembelajarannya itu berpusat kepada pendidik. Pendidik dijadikan sebagai pusat pembelajaran gitu. Kemudian kita beralih lagi di kurikulum 2004 karena beberapa gejolak di masyarakat termasuk pergantian zaman, kurikulum pun kembali diubah oleh pemerintah. Di masa reformasi ini, kurikulum ditekankan pada pengetahuan modern dan juga pelajarannya ini lebih bebas karena udah relatif nggak terikat sama rezim-rezim dari manapun. Dan pendidikan di zaman ini cenderung lebih bebas juga dari ranah politik. Beralih lagi di tahun 2006, kita masuk ke kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang mana kurikulum ini tuh hampir mirip dengan kurikulum 2004. Bedanya ini letaknya pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Kemudian di tahun 2013, pemerintah meluncurkan lagi kurikulum baru yang lebih menekankan pada pendidikan karakter peserta didik. Implementasinya, pendidikan karakter ini diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi yang ada. Kemudian saat ini kita berganti kurikulum lagi menjadi kurikulum merdeka yang dinilai lebih fleksibel, yang lebih berfokus kepada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi, supaya guru punya waktu untuk ngembangin karakter dan kompetensi dari peserta didik mereka. Dan sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.